to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Nabila Putri. Ana dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 246202011. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dengan tema Konsep Ekonomi pada Masa Dinasti Umayyah. Yang mana konsep ekonomi pada masa dinasti Umayyah bukan berupa teori ekonomi formal seperti yang kita kenal saat ini, melainkan praktik administrasi fiskal dan kebijakan moneter yang ditunjukkan untuk mengelola kekaisaran yang sangat luas, yaitu identitas utama periode ini adalah transisi dari sistem desentralisasi dan spiritualistik Khulafaur Rasyidin menuju negara kekaisaran terpusat yang berorientasi pada ekspansi dan kontrol administrasi. Dan juga ada pengantar tema bagaimana penaklukan yang masif dan kebutuhan untuk membiayai militer serta birokrasi yang berkembang pesat mendorong munculnya reformasi fiskal dan moneter yang signifikan. Dan juga ada krisis fiskal yang mana pada awal masa Umayyah banyak mawali atau non-Arab Muslim yang memeluk Islam untuk menghindari pembayaran jizyah atau pajak perorangan dan kharaj pajak tanah. Eksodus ini terutama ke perkotaan menyebabkan penurunan drastis pendapatan negara dari pajak, padahal pengeluaran militer untuk menjaga batas kekaisaran terus meningkat. Sedangkan diskriminasi sosialnya, sistem pajak yang ada diskriminatif, Muslim, non-Arab, atau mawali sering tetap dikenakan jizyah atau kharaj pajak yang seharusnya hanya dikenakan pada non-Muslim atau tanah taklukan. Dan selanjutnya yaitu reformasi Abdul Malik atau sentralisasi dan Arabisasi, yang mana Arabisasi Diwan, kantor administrasi yang resmi dari bahasa lokal atau Yunani, Pahlavi, Koptik menjadi bahasa Arab. Ini adalah langkah sentralisasi dan profesionalisasi yang memungkinkan kontrol yang lebih baik atas catatan pajak dan keuangan di seluruh kekaisaran. Mengenai pemisahan kharaj dan jizyah, Umar kedua mengeluarkan kebijakan revolusioner yang menetapkan bahwa Muslim termasuk mawali dibebaskan sepenuhnya dari jizyah. Tanah kharaj, ia juga membatasi penjualan tanah kharaj atau tanah taklukan kepada Muslim. Jika seorang non-Muslim masuk Islam, tanah yang tetap dikenakan kharaj tetapi pemiliknya. Dan kita harus mengetahui mengenai paparan tokoh dan konsep utamanya. Konsep ekonomi yang paling menonjol pada masa Umayyah terkait era dan reformasi fiskal dan moneter didorong oleh kebutuhan administrasi yang efisiensi. Yang pertama yaitu konsep utamanya reformasi fiskal atau bisa kita ketahui dengan pajak dan tanah. Tokoh kunci yang berperan dalam reformasi ini adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang memerintah pada tahun 685 sampai 705 Masehi, dan putranya Khalifah Umar bin Abdul Aziz yaitu Umar kedua memerintahkan pada tahun 717 sampai 720 Masehi. Serta ada latar belakang dan munculnya pemikiran ini. Yang pertama, krisis fiskal pada awal masa Umayyah. Banyak mawali atau non-Arab Muslim yang memeluk Islam untuk menghindari pembayaran jizyah atau pajak perorangan dan kharaj pajak tanah. Eksodus ini terutama ke perkotaan menyebabkan penurunan drastis pendapatan negara dari pajak padahal mengeluarkan militer. Selanjutnya yaitu mengenai analisis relevansi atau disebut dengan isu kontemporer.
yang mana konsep reformasi fiskal yang digagas oleh Umar bin Abdul Aziz, khususnya prinsip pemisahan pajak yang adil dan non-diskriminatif, sangat relevan untuk menyelesaikan isu kontemporer ketimpangan pendapat dan ketidakadilan fiskal dalam ekonomi Islam modern. Masalah ekonomi modern ini mendapat ketimpangan pendapat dan ketidakadilan fiskal. Banyak negara Muslim modern menghadapi kesenjangan pendapatan yang besar dan sistem pajak yang sering kali regresif atau tidak efektif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Hal ini diperburuk oleh praktik korupsi dan kebijakan yang bisa bias terhadap kelompok elit. Dan intinya itu prinsip keadilan pajak yang diperjuangkan Umar kedua harus menjadi dasar reformasi fiskal modern yang menjamin bahwa beban pajak tidak jatuh pada kaum miskin atau mawali modern, dan bahwa negara memiliki pendapatan yang stabil atau disebut dengan kharaj tetap dikenakan pada tanah taklukan untuk menjalankan fungsi kesejahteraan sosial. Dan juga dapat kita simpulkan bahwa konsep ekonomi dinasti Umayyah ini meskipun bersifat administratif dan bukan filosofis, menghasilkan dua inovasi utama. Yang pertama itu reformasi moneter atau pencetakan dinar dan dirham Islam sebagai penanda kedaulatan, dan reformasi fiskal oleh Umar yang kedua sebagai respon terhadap krisis pendapatan dan diskriminasi mawali. Dan bisa juga reformasi ini adalah kebutuhan untuk membiayai ekspansi militer dan krisis finansial yang disebabkan oleh konversi massal mawali. Pandangan pribadi saya adalah bahwa reformasi Umar bin Abdul Aziz adalah titik balik yang brilian. Ia berhasil menyeimbangkan tuntutan syariat Islam atau kesejahteraan Muslim dengan kebutuhan fiskal negara, menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang didasarkan pada keadilan dan non-diskriminasi adalah kunci bagi stabilitas politik dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Sebuah pelajaran yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara Muslim modern yang bergulat dengan ketimpangan pendapatan. Nah, di sini dapat kita ambil sumber rujukannya itu yang pertama Hitty Philip K. pada tahun 1970 yang mana memberikan detail mengenai ekspansi perubahan administratif dan pencetakan koin pada masa Abdul Malik. Dan yang kedua yaitu Lapidus atau Iraem pada tahun 2014 yang menganalisis secara mendalam dinamika sosial mawali dan reformasi pajak oleh Umar bin Abdul Aziz sebagai upaya menanggapi ketidakpuasan sosial. Dan yang terakhir dari Islahi Abdul Azim pada tahun 1988 yang mana meskipun fokus pada tokoh pasca Umayyah, buku ini sering mengontraskan pemikiran tokoh-tokoh dengan praktik administrasi fiskal awal Islam dan termasuk kebijakan kharaj jizyah Umayyah. Mungkin hanya itu yang dapat Ana sampaikan. Semoga apa yang Ana sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Ana akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.